Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, peresmian Mes Dalmas jadi momentum berkuat sinergi Polres Nganjuk dan Pemda Kabupaten Nganjuk. Berikut laporan Brigpol Vita Rohmatul, personil Polres Nganjuk, Jawa Timur. Polres Nganjuk, Jawa Timur menggelar tasyakuran dalam rangka peresmian Mes Dalmas Tatak Terawang Tungga Polres Nganjuk sebagai sarana pendukung tugas Satsamapta sekaligus momentum memperkuat sinergi antara Polres Nganjuk dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Acara berlangsung sederhana dengan penandatanganan prasasti, pemotongan pita, serta pemotongan tumpeng yang diberikan kepada Kasat Samapta sebagai bentuk syukur. Kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Nganjuk dan juga pejabat utama Polres Nganjuk. Pembangunan mes tersebut merupakan komitmen Polres Nganjuk dalam meningkatkan fasilitas penunjang pelayanan kepolisian, khususnya untuk kesiapsiagaan pasukan Dalmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Wakil Bupati Nganjuk mengapresiasi langkah Polres Nganjuk yang terus meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung tugas kepolisian. Peresmian mes ini menambah semangat personil Satsamapta dalam menjalankan tugas pengamanan, pengendalian massa, dan berbagai operasi kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan peresmian Mes Dalmas Tatak Terawang Tungga Polres Nganjuk ini berharap terjalinnya kolaborasi yang semakin kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta menciptakan lingkungan yang kondusif. Pemirsa, Polsek Pitu menggelar patroli yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Pitu AKP Basuki Rahmat dan berhasil mengamankan 10 unit motor yang digunakan untuk melakukan balap liar pada Sabtu sore. Sebagai bagian dari tindakan pembinaan, 10 remaja yang terlibat dijadwalkan untuk mengikuti pembinaan dengan menghadirkan para pelanggar beserta orang tua di Polsek Pitu. Pada kesempatan tersebut, Polsek Pitu memberikan edukasi mengenai bahaya balap liar, baik bagi para pelaku maupun pengguna jalan. Kapolsek Pitu AKP Basuki Rahmat berharap tindakan tersebut dapat memberikan efek jerah terhadap kesadaran masyarakat untuk menghindari aktivitas berbahaya yang berpotensi menimbulkan kecelakaan maupun gangguan Kamtibmas. Beralih ke informasi berikutnya, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi melepas bantuan kemanusiaan untuk korban yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Sumatera pada Kamis pagi. Dan berikut laporan personel Humas Polda Sulawesi Tengah, Brigpol Vindi Indriani. Hari ini Kamis 4 Desember 2025, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Dr. Endi Sutendi SIK SHMH memimpin langsung pelepasan secara simbolis bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Pulau Sumatera, bertempat di lobi Makopolda Sulawesi Tengah, Kota Palu. Kegiatan ini dihadiri Wakapolda Sulawesi Tengah, Irwasda, dan pejabat utama Polda Sulawesi Tengah dan pengurus Bayangkari daerah. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas Polda Sulawesi Tengah terhadap masyarakat yang terdampak bencana, sebagai wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung penanganan bencana di seluruh Indonesia. Adapun total bantuan yang disiapkan oleh Polda Sulawesi Tengah mencakup berbagai kebutuhan pokok yang sangat mendesak di lokasi terdampak bencana, terdiri dari beras 30 ton, selimut 1.500 pieces, alas tikar 1.500 pieces, mie instan 3.000 pieces, 3.000 dos, air mineral 3.000 dos, perlengkapan bayi 3.000 dos, serta obat-obatan. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban dan memenuhi kebutuhan darurat para korban di lokasi terdampak. Berikut laporan selengkapnya. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi mengatakan bantuan logistik didistribusikan ke daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 3 wilayah yang saat ini terdampak banjir besar, tanah longsor, serta kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrim. Telah melepas bantuan kemanusiaan yaitu bencana banjir dan tanah longsor di 3 wilayah atau 3 provinsi, yaitu di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, yang mana
untuk kita ketahui bersama bahwa kejadian tersebut membuat kita semua prihatin dan kita ketahui bahwa korban yang meninggal dunia saat ini tercatat sekitar 700 lebih. Itu juga yang masih belum diketahui, yang hilang sekitar 500 lebih. Dan mudah-mudahan yang hilang ini bisa ditemukan dan dalam keadaan kondisi selamat. Kemudian untuk yang terdampak tentunya cukup banyak, ya, mungkin ribuan orang yang terdampak daripada banjir tersebut. Dan ini membuat kita semua prihatin dan kita mendoakan semoga segera pulih di wilayah tersebut, akses jalan maupun hal-hal lainnya termasuk kehidupan sosial. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi berharap penyerahan bantuan ini dapat memberikan harapan baru bagi korban bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Ia menyebut Polri akan terus berada di tengah masyarakat bersama pemerintah dan relawan hingga kondisi kembali stabil dan seluruh kebutuhan dasar warga terpenuhi. Sumatera Utara. Dari lobi Polda Mako Sulawesi Tengah, saya Brigadir Vinin Reni melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya, Ditreskrim Suspolda Kalimantan Timur berhasil mengungkap dugaan praktik korupsi pengadaan mesin unit pengolahan padi atau rice processing unit di Kabupaten Kutai Timur. Sebanyak 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan berikut laporan personel Humas Polda Kalimantan Timur, Bribda Natalia. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Ditreskrim Suspolda Kaltim menggelar konferensi pers terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan mesin RPU pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di Mapolda Kaltim yang dibuka oleh Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto yang didampingi oleh Direskrim Suspolda Kaltim, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, serta Kasubdit Tipikor, AKBP Kadek Adi Budi Astawa. Penyidikan Ditreskrim Suspolda Kaltim menampilkan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dalam perkara ini, yaitu 9 unit handphone, 2 unit komputer, berbagai dokumen terkait, serta uang tunai sebesar 7 miliar rupiah. Dan beberapa perusahaan. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari aliran dana yang berkaitan dengan proyek pengadaan mesin RPU yang tengah diselidiki. Polda Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk dapat mengusut tuntas terkait kasus ini sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi, pengamanan anggaran negara agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.